Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial ICT. Kali ini kita akan menjelaskan khusus spesial untuk para mahasiswa bagaimana cara menggunakan LMS Moodle yang dimiliki oleh IKIP Siliwangi, atau kita lebih familiar menyebutnya SPADA, Sistem Pembelajaran Daring, ya. Oke, jadi mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini atau tutorial kali ini yaitu pembahasannya tentang bagaimana kita login ke dalam LMS pada IKIP Siliwangi. Kemudian nanti kita masuk ke dalam mata kuliah. Kemudian mengenal sedikit beberapa menu SPADA. Kemudian mengisi daftar hadir, bagaimana sih caranya? Ya. Kemudian mengunduh file RPS atau referensi perkuliahan lainnya. Kemudian caranya mengirimkan tugas itu seperti apa sih, ya. Kemudian membuat forum diskusi atau membuat topik pada sebuah diskusi yang ditugaskan oleh dosen. Ya, biar tidak penasaran, kita langsung saja ke halaman spada.ikipsiliwangi.ac.id. Pada halaman pertama, ketika teman-teman masuk, di sini akan ditunjukkan cara masuk ke dalam SPADA IKIP Siliwangi khusus untuk mahasiswa. Nah, ini cara-caranya ya. Boleh klik login di sini maupun di pojok kanan atas. Kemudian tampilan menu di bawah itu ada kategori kursus atau kategori mata kuliah sesuai prodi masing-masing dan ada di semester yang sudah ditetapkan, ya. Kalau kalian masuk, tidak usah masuk dari sini, tapi langsung masuk melalui menu login. Kita langsung saja. Bagaimana cara loginnya? Klik login. Di sini saya sudah membuat user demo khusus untuk mahasiswa. Jadi kalau kalian mau coba-coba, boleh ya, nanti dicoba. Mahasiswa. Nah, untuk passwordnya mahasiswa _ 123456, ya. Nanti boleh dicoba. Login. Nah, ini tampilan pertama ketika kalian akan masuk ke dashboard. Atau misalkan beranda masih yang tadi ya, tampilan depan dashboard. Kemudian kita masuk ke kursusku, ya. Ingat, kalau kalian ingin melaksanakan perkuliahan, maka masuk ke kursusku, ya. Nah, di sini akan tampil mata kuliah sesuai yang dikontrak oleh kalian dalam RPS, ya. Jadi tidak akan menemukan mata kuliah misalkan teknik sipil atau teknik bangunan, ya, karena di sini mata kuliahnya mata kuliah pendidikan semua sesuai prodinya masing-masing. Jika mata kuliah yang muncul di kursusku yang ada di menu LMS kalian atau teman-teman mahasiswa, berarti itu mata kuliah yang akan teman-teman ikuti, ya. Nah, sekarang kita contoh konsep dasar bahasa Indonesia. Kita klik. Nah, berarti ini adalah mata kuliah yang harus kita ikuti atau yang kita kontrak, ya. Nah, tampilan pertama di depan, kalian akan menemukan di sini ada peraturan perkuliahan yang sudah dibuat oleh dosen, ya. Perkuliahan, daftar hadir kelas di kelas luring maupun daring harus hadir 15 menit sebelum dimulai, gitu ya. Menggunakan pakaian rapi dan sopan seperti calon guru dan seterusnya. Nah, ini berarti misalkan boleh ditandai jika sudah selesai, ya. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman untuk selalu mengisi kehadiran. Misalkan sekarang tanggal 15 September, ya. Nah, kita langsung klik presensi atau daftar hadirnya. Di sini biasanya ada instruksi dulu dari dosen. Silahkan isi daftar hadir sesuai jadwal perkuliahan yang berlaku. Kenapa harus ada perkuliahan yang berlaku atau jadwal yang berlaku? Ya, jadwal perkuliahan. Karena kalau kita mengisi daftar hadir di luar jadwal, itu sudah tidak akan bisa lagi diisi. Ya, sistemnya akan mengunci secara otomatis. Meskipun Bapak, saya lupa belum mengisi daftar hadir, tidak bisa. Makanya harus saling mengingatkan ketika masuk ke dalam
mata kuliah, ya, teman-teman harus mengisi daftar hadir atau presensi atau kehadiran, ya. Teman-teman silahkan klik. Nah, berarti sesuaikan dengan tanggal kuliah hari ini. Misalkan tanggal 15 September. Nah, maka nanti kalian harus klik di sini, ajukan kehadiran. Nah, di sini ada macam-macam. Ada present, late, excuse, kemudian absen. Nah, kalau tanpa keterangan absen, ya. Kalau telat, diisi telat, dan seterusnya. Teman-teman mau yang mana? Nah, tentunya yang hadir, ya, sesuai dengan kehadiran teman-teman. Simpan perubahan. Nah, maka kehadiran kalian sudah terekam. Kok tidak ada di sini? Ya. Nah, berarti nanti akan paling atas statusnya present, artinya hadir, ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman boleh kembali lagi ke menu pertemuan ke-1. Nah, di daftar hadir tidak usah ditandai selesai, tidak apa-apa, ya. Karena nanti teman-teman akan mengisi daftar hadir secara berulang, ya. Nah, berikutnya tadi sudah login, kita sudah mengenal beberapa menu di Spada. Mengisi daftar hadir juga sudah selesai, cara yang tadi, ya. Kemudian ketika dosen menyiapkan course learning di sini atau learning management system ini di mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia di SD, teman-teman akan menjumpai folder bahan-bahan perkuliahan. Ya, silahkan download RPS, modul, dan referensi lainnya yang Anda butuhkan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Nah, teman-teman boleh klik bahan-bahan perkuliahannya. Nah, teman-teman tinggal langsung klik satu-satu jika teman-teman betul-betul membutuhkan, pasti membutuhkan, ya, bahan-bahan perkuliahannya. Contoh misalkan RPS-nya tinggal klik. Nah, ya, modul perkuliahannya tinggal klik, akan otomatis download. Buku belajarnya klik, buku belajar mandiri, ya. Atau mau download keseluruhan secara bersama-sama, unduh folder di sini. Nah, nanti akan menjadi RAR, ya, bentuk filenya. Nah, kita kembali lagi, ini masih di pertemuan ke-1 atau di kontrak perkuliahan. Nah, akan kembali lagi ke menu utama. Nah, misalkan di pertemuan pertama, ya, sebelumnya kan kita melaksanakannya secara daring, ya, secara daring, yaitu melalui Google Meet. Nah, bagaimana cara kita masuknya? Teman-teman langsung saja masuk perkuliahan tatap maya. Di sini nanti juga akan ada perintah yang sudah dituliskan oleh dosen. Klik untuk bergabung dengan kelas daring. Maka klik. Nah, kemudian teman-teman klik enter the room. Nah, teman-teman jangan lupa masukkan email dan passwordnya, ya. Kemudian nanti join meeting, ya, bergabung. Nah, ya. Kalau sudah selesai pun di sini boleh ditandai selesai, ya. Kembali lagi ke pertemuan ke-1. Nah, berarti yang tatap maya sudah selesai. Kemudian berikutnya ada tugas misalkan dari dosen setelah pembelajaran daring, misalkan mengisi forum diskusi, ya. Analisis bahan ajar IPS SD misalkan. Ya, ini hanya contoh, ya. Tadi kan mata kuliahnya bahasa Indonesia, ya. Di sininya menjadi IPS. Ini hanya contoh. Silahkan diskusikan apa saja kesulitan Anda dalam membuat bahan ajar IPS di SD. Nah, kita kan nanti akan mengunduh sudah. Nah, harusnya mengirimkan tugas dulu, ya, tapi tidak apa-apa. Membuat forum diskusi. Nah, boleh di sini. Tergantung menu yang dibuat oleh dosen. Klik. Nah, misalkan dosen sudah membuat topiknya. Boleh diklik, ya. Nah, Bapak Ibu dosen misalkan, oh ini yang bertanya, ya, dari teman kita, misalkan Bapak Ibu dosen, bagaimana cara membuat kuis di dalam bahan ajar agar lebih menarik dan interaktif dengan siswa. Misalkan kita boleh ikut berpartisipasi, memberikan komentar, atau kita membuat topik baru. Silahkan diskusikan apa saja kesulitan Anda dalam membuat bahan ajar IPS di SD misalkan. Nah, kita harus membuat topik sesuai dengan instruksi atau perintah yang disampaikan oleh dosen, ya. Harus sesuai. Nah, misalkan